Shalom, selamat malam semuanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian, Kuasa Salib. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati, dan terima kasih juga Engkau telah mempertemukan kami di ibadah hari ini, sekalipun melalui online, tapi kami tetap bersyukur, dan itu menjadi bukti bahwa tidak ada suatu apapun yang dapat menghalangi kami untuk datang beribadah kepadamu. Tuhan, apabila sebentar hamba akan berbicara, biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu kepada kami semua, supaya
apa yang nanti kami dapat dari kebenaran firman-Mu itu dapat menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Jadi bukan hanya kami mendengarkannya, bukan hanya sekedar kami mengerti, tetapi kami dapat melakukannya di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom The Stoners dan semua yang menyaksikan video ini. Ya, sekarang kita sedang memulai ibadah youth, ibadah kaum muda kita lewat online. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, di tengah situasi seperti ini, kita harus mengikuti imbauan pemerintah yang mengatakan untuk tetap di rumah, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, belakangan hari ini saya mendapat video, ya, salah satu dari The Stoners, ya. Saudara kekasih saya mengirimkan sebuah video, dan video itu cukup viral, sempat viral, di mana video itu seorang anak muda berbicara tentang kita itu kalau beriman tetap pakai otak gitu, ya. Itu yang membuat video itu bukan orang percaya, tapi dia katakan bahwa iman aja nggak cukup gitu, harus pakai logika gitu. Dia kasih analogi, kalau lo memang punya iman, coba lo berdiri di jalan tol gitu. Kurang lebih seperti itulah, berdiri di tengah-tengah jalan tol gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saya bales, saya bilang, dia bicara tentang hikmat dan iman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hikmat dan iman. Mari semua katakan bersama-sama, hikmat dan iman. 1, 2, 3. Amin, haleluya. Nah, saya yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, banyak sekali perdebatan antara kita orang percaya, ya, mengenai tentang hikmat dan iman, ya. Mereka sampai membagi dua, seperti ada kelompok sendiri itu, kelompok orang berhikmat, kelompok orang beriman. Jadi mereka menganggap orang yang berhikmat itu orang yang mengandalkan pikirannya sendiri, ya, tidak punya iman. Ada juga yang berpikir bahwa orang yang beriman dianggap orang yang nekat gitu, orang nggak pakai logika gitu. Nah, sebenarnya gini, ada yang mungkin saya boleh katakan orang-orang yang berdebat itu berarti mereka belum sepenuhnya tahu apa itu iman, apa itu hikmatnya. Jadi hari ini saya akan mau membagikan kepada kita semua apa itu hikmat, apa itu iman. Ya, kita mulai dari hikmat dulu, ya. Hikmat, ya. Hikmat mengandung 3 hal, ya. Apa itu? Pengetahuan, pengertian, dan kebijaksanaan. Pengetahuan tanpa pengertian, ya, orang yang punya pengetahuan aja, dia punya banyak pengetahuan tapi dia nggak punya pengertian, itu tidak bisa dikatakan orang berhikmat. Berarti dia bukan orang berhikmat, ya. Pengetahuan yang berpadu dengan pengertian itu menghasilkan namanya kebijaksanaan. Nah, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 8 ayat 12. Aku hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, di sini yang kita lihat dari Amsal ini, ya, berbicara tentang hikmat itu pasti berawal dari takut akan Tuhan, ya. Jadi boleh saya katakan, bukan boleh saya katakan, di sini firman jelas-jelas mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi di mana kita bisa mendapatkan hikmat itu kalau kita bergantung pada Tuhan, ya. Jadi kalau dibilang orang yang berhikmat itu orang yang mengandalkan pikiran sendiri, bukan. Sebenarnya orang yang berhikmat itu orang yang justru memang dia bergantung sama Tuhan. Makanya Tuhan kasih dia hikmat untuk dapat membedakan gitu, sehingga dia dapat bersikap bijak, ya. Itu hikmat. Jadi kuncinya yaitu dia tadi, hikmat
bermula dari takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu apa? Kita dengan baca-baca terus firman Tuhan, di situ kita akan mendapatkan rema-rema dari situ, sehingga kita dapat menghadapi situasi apapun dalam kehidupan ini melalui menurut firman Tuhan, ya, supaya kita nggak salah ambil tindakan gitu. Itu yang dinamakan hikmat. Sekarang iman. Apa itu iman? Iman, kalau pakai bahasa sederhananya, iman itu percaya, ya, keyakinan kita penuh gitu. Tapi kalau dalam Alkitab, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi sederhananya gini, kita yakin benar sesuatu yang telah kita doakan atau apa yang kita harapkan itu kita telah mendapatkannya itu. Makanya kalau di firman Tuhan katakan, ketika kamu berdoa, yakin bahwa kamu sudah mendapatkannya. Karena memang sebenarnya Tuhan itu menjawab doa kita, jadi kita cuma perlu yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memberikan itu, bahkan kita sudah memilikinya. Itu yang dikatakan iman. Nah, apa hubungannya dengan situasi seperti ini? Iman yang seperti apa? Jadi gini, mungkin saudara merasa bahwa, waduh, saya nggak bisa ke gereja dan lain sebagainya. Mungkin saudara berpikir, apakah hadirat Tuhan ada kalau kita ibadah online? Nah, ya itu dia tadi saya bilang, iman ini bahwa Tuhan benar-benar ada. Karena Tuhan katakan kepada perempuan Samaria itu, dikatakan, kelak engkau tidak akan menyembah lagi di gunung ini dan itu, tapi engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan di tempatnya kita bisa ada hadirat Tuhan itu. Jadi dari hati kita, ya, kalau kita memang yakin dan percaya, kita memang betul-betul membuka hati kita supaya Roh Kudus hadir, ya, di situ pasti Tuhan hadir. Jadi bukan masalah tempatnya. Makanya jadi kalau kita ibadah online juga bukan berarti kita, kalau ibadah online nanti ya itu dia tadi, nggak ada hadirat Roh Kudusnya. Padahal sebenarnya enggak. Tergantung dari iman kita. Kalau kita imani Tuhan hadir di situ, ya pasti Tuhan hadir gitu. Dan kita juga harus punya iman bahwa Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan kita juga mengimani bahwa semua ini pasti akan berlalu, ya. Tuhan akan membuat semua ini berakhir, segera berakhir menurut waktu Tuhan, ya. Jadi beberapa waktu lalu juga beberapa saudara kekasih saya sempat sedikit mengeluh. Dia sharing, aduh Jim, padahal aku pengen banget ngajak The Stoners, ya, semua anak-anak ini ajak jalan-jalan, tapi situasi lagi begini. Terus beberapa waktu lalu juga saya pernah menghubungi salah satu saudara kekasih saya bilang, kita mungkin ini mungkin pertemuan youth terakhir dan selebihnya kita melalui online. Nah, dan dia langsung katakan, aduh Kak, aku nggak mau Kak, ya, mereka sedih gitu. Tapi ya kita harus bagaimana, ya, namanya juga situasi seperti ini, ya kita harus sekarang kita pakai iman kita, ya. Sekalipun kita nggak berkumpul bersama-sama, tapi kita imani bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita karena kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu dia iman. Jadi iman ini kita penuh keyakinan sama Tuhan. Contoh seperti Abraham, ya. Waktu Tuhan suruh lakukan, dia lakukan saja. Dia percaya Tuhan pasti ada maksud baik. Ya begitu juga dengan kita. Kalau kita disuruh ibadah di rumah, ibadah online, kan kita tetap diizinkan ibadah. Beda cerita kalau dibilang dilarang ibadah, kan tetap diizinkan, cuma bedanya di rumah gitu. Ya kita imani saja. Oh ya sudah, Tuhan pasti ada maksud baik, ya. Di balik semua ini Tuhan punya maksud yang baik. Nah, itu adalah iman. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa iman dan hikmat dan iman itu tidak bertentangan, ya. Jadi hikmat dasarnya adalah takut akan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bukan bersandar pada pengertian sendiri. Dan iman juga perlu tindakan, ya. Karena di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita hanya yakin doang tapi nggak ada tindakannya, ya percuma, itu bukan iman namanya. Jadi iman juga perlu tindakan, yaitu hikmat itu dia tadi. Nah, hikmat itu sendiri juga berawal dari takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada yang bertentangan antara hikmat dan iman, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu hikmat, apa itu iman, sehingga kita tidak ada lagi yang namanya membeda-bedakan. Kamu
pakai hikmat, aku pakai iman. Ya, kamu mengandalkan pemikiranmu, aku mengandalkan Tuhan. Bukan begitu. Nggak ada lagi yang seperti itu. Karena hikmat dan iman mereka selaras. Ya, karena berasal dari Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya adalah situasi seperti ini, ya, situasi corona ini menguji kita dalam hikmat dan iman. Ya, tetap bersandar kepada Tuhan supaya kita diberi hikmat dan iman kita tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan sekarang mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dapat. Biarlah kami senantiasa memperoleh hikmat dari-Mu dan iman kita semakin teguh, sebab iman kami harus disertai dengan perbuatan, yaitu hikmat itu sendiri ya Tuhan. Dan hikmat itu sendiri juga berasal dari takut akan Tuhan. Jadi kami meminta supaya Roh Kudus-Mu selalu senantiasa menuntun kami, sehingga kami memperoleh hikmat dari-Mu dan iman kami tetap teguh ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh dunia, terutama Indonesia, supaya Engkau luputkan segera dari virus ini sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Karena supaya kami juga bisa kembali berkumpul bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan apabila ada saudara-saudara kami yang merindukan, ya, Engkau kuatkan hatinya supaya kita, sekalipun kita harus melalui ini, kita harus melakukan ibadah online, kita tetap melakukannya dengan damai, sejahtera dan sukacita, karena bukan tempat yang membuat hadirat-Mu ada, tetapi kita tergantung lagi dari hati kita masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sedikit pengumuman. Jumat Agung ya akan kita lakukan besok jam 9.30 pagi di channel pendeta kita, Pastor Christian Tony Poluan. Link channelnya ada, nanti saya taruh di deskripsi. Jadi nanti tinggal kita klik, kita subscribe, terus kita pencet loncengnya ya, supaya kita dapat notifikasinya. Dan kita bisa bersama-sama turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ya, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara semuanya. Oke, itu pengumuman pertama. Dan yang kedua, kita ibadah hari Minggu seperti biasa, yaitu secara live streaming di channel yang sama, Pastor Christian Tony Poluan. Dan hari Rabu kita akan melakukan ibadah youth di channel ini melalui streaming juga. Nanti saya akan bagi linknya untuk berikutnya di grup WA. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.